Saya bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk bersilaturahim, nambah saudara lagi. Ini yang paling mahal buat saya sebenarnya. Jadi saya cuma teringat apa pesannya Ustadz di sini, bahwasanya kalau Bu Nurul sama Pak Jasman ini misalnya nanti suatu ketika tinggal di rumah kelas townhouse ya, yang kelasnya sudah sangat bagus, jangan sendirian. Diajak itu orang-orang di sekelilingnya, bukan hanya silaturahim, tapi memiliki rumah yang sama. Kalau misalnya ibu sama bapak itu nanti tahajudnya istiqomah, sudah dibilang ahli tahajud, itu juga jangan sendirian. Kalau kita misalnya, insya Allah ya, mudah-mudahan bisa seperti beliau, insya Allah, kalau sedekah ya, itu beliau tuh sudah apa ya, levelnya kalau menurut saya beliefnya kepada Allah itu luar biasa. Saya jujur masih belum bisa seperti beliau, yang mana hampir Pak, ya mungkin semua saya nggak tahu ya, semua yang jelas di pesantren ini semua keuntungan yang dimiliki oleh Ustadz 100% disedekahkan. Jadi 1% pun beliau nggak terima Bapak. Jadi beliau merasa bahwa, dan berpesan juga kepada kami pada saat kami silaturahim ke rumahnya, ingat, ini bukan hanya sekedar kita bicara profit, bicara bonus. Yang ngasih bonus Anda semuanya bukan pesantren, tapi Allah. Beda Pak, kalau misalnya kita kerja, berani nggak gajinya 100% disedekahin gitu? Nggak berani Pak, padahal tingkatan kita masih, oh iya, karena yang kalau misalnya saya keluarin semua, besok anak saya makan apa, pikiran kita masih seperti itu levelnya. Tapi kalau Ustadz enggak. Itu yang apa ya, yang sering kali beliau memberikan sebuah ilmu, tambah lama saya tambah masuk di sini, saya merasa amazing apa ya, istilahnya itu luar biasa banget ya. Kita tidak bicara orientasinya bisnis, meskipun Bapak Ibu jujur bicara usaha ya. Saya yakin hampir semuanya mungkin pengusaha di sini. Kalau bicara usaha, kita pasti cari satu produk yang pasarnya itu jelas. Maksudnya potensi pasarnya yang nangkep itu harus benar-benar jelas dan banyak. Dan apa yang ditawarkan di pesantren ini kebutuhan orang Pak. Saya merasa bahwa awal-awalnya saya memang diuji sama Allah. Pertama, tapi saya sangat bersyukur Pak. Pertama, saya diperkenalkan usaha ini dalam kondisi tidak ada pemasukan sama sekali. Jadi jujur pada saat itu lagi bingung-bingungnya Pak. Orang tua saya tidak ada pemasukan, tidak ada penghasilan. Orang tuanya Pak Jasman juga seperti itu. Jadi kami berdua ini tulang punggung. Bayangin jualan siomay dapat berapa Bapak Ibu, tapi harus menghidupi 2 keluarga. Jadi pada saat itu tidak ada sumber income sama sekali. Begitu ditunjukkan ini Pak Jasmannya, aduh, duit kecil nih gitu. Beliaunya awalnya cuma sekilas baca seperti itu, tapi saya melihat ada sisi yang berbeda. Saya melihat bahwasannya ini pasti banyak yang mau. Akhirnya Bapak Ibu pada saat itu persis bulan Ramadan seperti bulan sekarang ini ya, tapi kondisinya udah beda sama yang dulu ya. Saya betul-betul bukan nol lagi, tapi minus Bapak Ibu. Dulu saya mengawali benar-benar minus. Jadi kalau misalnya mau prospek itu bensin itu juga saya irit Pak kendaraan. Kalau bisa ketemuannya dari rumah saya ke Grand City gitu ya. Kan di apa itu namanya, di Tutor ya, saya ada ketemuan. Kalau banyak orang ngomong itu kantor saya itu. Karena ya banyak makan, terus colokan gratis, semuanya seperti itu ya. Sampai bahkan pada saat kita nggak bisa pulang Pak, buka puasa itu saya bawa nasi bungkus Pak. Saking menderitanya ya, luar biasa dulu. Jadi, dan luar biasa lagi, Allah menguji saya lagi. Kita menjalani kurang lebih sebulan. Besok Lebaran hari ini ya, jadi 1 hari, selisih 1 hari, saya terima komisi cuma Rp20. Rp20 itu karena ada salah satu komunitas saya itu melakukan transaksi sekali. Jadi kan ada komisi namanya repeat order, nanti dibongkar sama Pak Jasman. Itu saya terima Rp20. Udah, Pak Jasman udah mau mundur itu sebenarnya. Tapi saya sholat, saya ingat pesannya Ustadz, kalau kita mau ada masalah jangan mengadu ke manusia tapi sama Allah. Bahwa ambil wudhu, bawa doa dalam sholat. Saya berdoa, ya Allah, kalau memang ini benar-benar menjadi wasilah rezeki saya dan bermanfaat untuk banyak orang, tolong dekatkan. Akhirnya alhamdulillah, masya Allah Bapak Ibu, setelah itu saya berusaha jujur lagi 10 bulan dari situ saya total komisinya udah hampir 1 miliar Bapak Ibu. Itu yang menurut saya sangat amazing ya. Mungkin dari sebagian dari Anda mungkin seperti Pak Tri,
Bu, sebulan cuma 100-200 juta aja, kalau saya mah lebih, misalnya seperti itu ya. Tapi bukan nilai rupiahnya Pak. Artinya saya pikir orang-orang yang seperti saya dulunya itu pasti banyak di luar. Pasti banyak di luar, dan kalaupun misalnya mereka bisa dapat hasil seperti saya, kalau mau usaha pasti modalnya lebih. Betul nggak? Modalnya sangat besar, kemudian resikonya besar. Tapi kalau ini kita bina, kita ajarin strateginya, karena gampang banget, insya Allah gampang banget. Karena apa saya bisa bicara begini? Saya dulu mau menjalankan ini, itu masih konsep semua Bapak Ibu. Jadi yang dijelaskan Pak Jasmine tadi itu nggak ada. Jadi saya cuma ceritanya nanti Pak, itu handphone Anda bisa seperti ini. Nanti itu kita ada merchant bla 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 seperti itu. Sekarang belanja.com udah masuk, aplikasi udah masuk, kayak messenger udah masuk. Saya yakin Bapak Ibu, begitu Anda memutuskan, oke Bu, oke Pak, saya siap menjadi ahli manfaat untuk banyak orang. Insya Allah Pak, kalau secara bonus real, insya Allah saya yakin 1 tahun lagi Anda pasti di atas 1 miliar. Saya yakin. Kenapa? Karena sudah berjalan programnya Pak. Sudah hampir sempurna kalau saya bilang seperti itu. Asalkan dimulai dengan strategi yang benar, kemudian Anda benar-benar siap meluangkan waktu untuk menjadikan ini menjadi yang prioritas ya untuk banyak orang. Insya Allah seperti tadi Ustaz pesan, diniatkan dulu yang baik ya untuk ibadah, untuk membantu, untuk menjadi jalan rezeki, jalan manfaat ya. Insya Allah supaya Allah segera menurunkan cintanya kepada kita ya. Itu yang pesan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Wigo 1M ya. Baik. Baiklah teman-teman kita. Saya lanjutkan Pak ya.